Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa subhajamain amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melaksanakan sharing session ke-7 untuk kampus mengajar angkatan 5. Dan insya Allah nanti akan ada sharing session terakhir insya Allah di ke-8 ya, ke-8 di 2 pekan lagi. Tapi sebelum itu mungkin nanti akan saya ganti sharing session ke-6. Belum sempat saya laksanakan karena memang aktivitas yang tidak memungkinkan. Mungkin bisa saya isi dengan pendampingan untuk laporan akhir begitu ya, laporan akhir. Baik, barangkali kita berdoa dulu untuk sharing session ini. Semoga apa yang kita bahas, kita diskusikan menjadi hal yang bermanfaat dan diridhoi dan juga nanti berdampak lebih kepada semua komponen, baik itu mahasiswa, sekolah sasaran, guru, dan juga siswa yang ada di tempat sekolah masing-masing. Al-Fatihah. Baik. Sebelumnya mungkin saya share dulu beberapa hal yang perlu akan menjadi catatan penting bagi mahasiswa. Saya share ini ya. Yang hadir hari ini Faik dari Gunung Tugel ya, Uswatan dari Gunung Tugel juga, Yosina dari mana? Gunung Tugel ya, Yosina ya. Ya betul, Gunung Tugel. Kemudian berarti komponen Lindra dari Bantaran ya, Bantaran, dan berikutnya adalah Fadila. Fadila masih live dan dia Bantaran. Nah, mungkin di anggota yang lain silakan bisa dijapri saja. Oke, sebelum sharing session per masing-masing sekolah, mungkin coba saya tampilkan dulu rundown atau timeline untuk kegiatan. Nah, untuk kegiatan, untuk laporan ini, bentar, saya perbesar. Nah, untuk laporan mingguan, pada minggu ini sudah memasuki minggu ke-14, gitu ya, 14. Sehingga mahasiswa pada minggu hari ini atau pekan ini melengkapi laporan minggu ke-14. Gitu. Nah, ada catatan di pertemuan minggu-minggu sebelumnya, ada satu laporan yang belum tuntas, yaitu di minggu ke-11 dan minggu ke-13. Tolong nanti dilengkapi ya, yang belum tuntas, mengejar ketertinggalannya, untuk menyusun laporan atau melengkapi lah, kira-kira begitu. Saja karena beberapa hal belum diupload dan yang lainnya, silakan bisa diupload saja. Kemudian minggu ini kita laporan ke 14, dan insya Allah nanti akan ada, ya bisa dikatakan kurang setengah bulan lagi saya kira ya. Jadi setengah bulan lagi kegiatan program kampus mengajar angkatan 5 sudah tuntas dan akan menjadi sangat ini berarti bagi mahasiswa dan juga sivitas sekolah selama kegiatan. Nah, mohon nanti selama dua minggu ke depan silakan bisa dimaksimalkan pengambilan data, terutama dalam hal penyusunan laporan akhir, gitu ya, laporan akhir. Nah, kemudian sharing session kita hari ini, tentunya tanggal 28 kemarin, tidak apa-apa kita laksanakan hari ini, dan nanti sharing session terakhir mungkin di sekitar tanggal 10 lah, kira-kira begitu. Untuk yang sharing session karena mungkin nanti saya ganti di sela-sela pekan ini untuk kita diskusi tentang ini ya, laporan
laporan akhir lah, gitu ya. Laporan penyusunan laporan akhir. Kemudian selain itu, akhir penugasan tolong dipastikan mahasiswa sudah mengisi ini, sudah mengisi ini ya, apa ini? Post test. Ya, sudah mengisi post test. Sudah mengisi post test, kemudian sudah mulai menyusun laporan akhir penugasan. Nah, tentu akan ada feedback dari ini apa ya dari dosen tentunya, dan juga mempersiapkan selain ada laporan akhir juga tugas akhirnya berupa PPT ya, pembuatan tugas akhir PPT program kerja, PPT yang dari awal itu dari program kerja yang sudah dibuat mahasiswa nanti bisa diupdate. Jadi diupdate menjadi hasilnya apa begitu, dari perencanaan nanti beberapa hasil yang didapat oleh siswa dan sivitas akademika, dan video ya, video penugasan. Nah, tolong ini nanti mulai 2 pekan ini bisa sudah mulai mencicil kebutuhan-kebutuhan dari videonya dan yang lain. Saya kira kalau video akumulasi dari kegiatan-kegiatan mingguan yang sudah dibuat, saya cek di medsosnya sudah cukup lumayan banyak, sehingga nanti dia kompilasi lah, saya kira kompilasi dari itu. Nah, selain itu asesmen akhir ini kayaknya mulai bulan depan ya, mulai bulan depan nanti sudah mulai di asesmen akhir. Ya, saya kira. Jadi mungkin tolong fokuskan ke ini dulu, ke post test ya, post test akademik sampai tanggal 8. Berarti kalau tanggal 8 ada waktu sekitar ya 10 hari lah, belasan mungkin ya, belasan hari untuk menuntaskan itu. Untuk laporan post testnya, baik itu post test untuk ini apa kemarin prosesnya? Prosesnya itu kan di mandiri ya. Jadi ada form penilaian mandiri, form penilaian teman sejawat, dan ada form penilaian guru pamong biasanya. Kalau tambahan di akhir itu ada guru pamong. Gitu. Nah, itu mungkin untuk post testnya yang perlu dipersiapkan begitu. Nah, barangkali itu beberapa informasi selain hal-hal yang mungkin perlu dipersiapkan oleh mahasiswa selama berakhirnya hampir berakhirnya kegiatan program KM 5 gitu. Dan diharapkan nanti mungkin sudah mulai ini menyicil datanya begitu ya, mencicil datanya dan yang lain. Dan mungkin juga perlu difikirkan terkait dengan pelaksanaan nanti pelepasan ya. Ya mungkin hal-hal yang mungkin akan menjadi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk pas penarikan mahasiswa gitu ya. Mulai dirembukan, silakan mulai dirembukan dengan anggota tim. Mungkin ada hal-hal yang mau dipersiapkan bagi sekolah dan yang ya, saya kira itu beberapa catatan saya di kegiatan kampus mengajar angkatan 5. Nah, selebihnya barangkali mohon bisa dilaporkan hal-hal yang berkaitan dengan tadi post test begitu ya, kemudian baik itu mandiri, teman sejawat, kemudian guru pamong, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan pekan inilah. Jadi pekan ke berapa ini? Ke-14 gitu. Ya, silakan bisa secara bergantian barangkali dari ini Gunung Tugel dulu barangkali. Ya. Ada Faik di sini, silakan. Faik Kotul Himah. Baik, Ya. Bapak. Terima Ya. kasih kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Gunung Tugel 2, kemarin sudah melaksanakan post-test yang AKM kelas. Nah, kendalanya di sini nilai yang sudah untuk siswa yang sudah mengerjakan, nilainya tidak bisa tersimpan, Bapak. Jadi Tidak bisa tersimpan ya. Sudah diekspor tapi tidak tersimpan nilai siswa. Oke, selain itu apa kira-kira?
Sudah, Bapak. Mungkin teman-teman saya bisa masih ada yang harus di-share ke Bapak. Oke, baik. Berarti postesnya sudah ya? Ini ya? Sudah, Bapak. Mandiri sama sejawat sudah. Kalau Sudah. yang baik atau mungkin yang satu kelompok di Gunung Tugel sudah tuntas semua postesnya? Postesnya kan ada ini ya, Pak Ik ya. Ada yang mandiri, ada yang teman sejawat, ada yang guru pamong. Nah, itu gimana? Apa sudah yang di Gunung Tugel? Penilaian rekan, Bapak. Postes, postes. Postes Yang belum, Kak, tadi Bapak. saya sebutkan. Eh, oh, di situ postes AKM kelas ya? Postes Iya, AKM kelas. postes KKN kelas. Oh, postes. Oh, kalau akhir belum ya? Oh ya ya ya, sorry sorry sorry. Jadi di situ eh untuk masa sekarang itu postes AKM kelas. Oh ya, oke oke. Nanti untuk yang asesmen akhir atau outline assessment itu nanti dimulai tanggal 5 Juli. Oh ya benar. Terus gimana kemarin solusinya untuk yang ketika tidak tersimpan itu? Apakah dilaksanakan proses ulang atau bagaimana kemarin yang dilakukan oleh rekan-rekan di Gunung Tugen? Ya gimana Pak Untuk Ek? Oh tesnya ya, belum ini, Bapak. Belum melakukan tes ulang. oh belum melakukan. Tapi kan tesnya itu anu ya, kan tidak harus daring tak, tidak harus online Iya. kan ya. Diinstal dulu di aplikasinya, di perangkatnya, baru mereka menunjukkan proses akhir, baru diupload ya. Kayak ujian CBT nasional itu kan? Tapi yang pas kita tes pakai internet, Bapak. Oh, harus online. Iya. Bisa saja. Nah, berarti yang dilakukan kemarin gimana? Kalau memang tidak tersimpan di online-nya itu, apa nanti diagendakan ulang untuk prosesnya, dijadwalkan ulang atau gimana? Solusi yang sudah dilakukan, teman-teman. Itu pas ini, Bapak, sudah mengerjakan nilai Hmm. yang kami download itu tidak tersimpan begitu. Nilai yang sudah anak-anak kerjakan itu tidak tersimpan, Bapak. Cuman ada 2 orang yang tersimpan nilainya. Oh, begitu. Ada sebagian yang tersimpan, ada sebagian yang tidak tersimpan. Tinggi, Bapak. Oh, berarti tindak lanjutnya gimana? Apa yang tidak tersimpan itu melaksanakan post-test kembali atau bagaimana kira-kira? Apa sudah cukup mewakili dari ini pelaksanaan postasnya untuk 2 orang itu? Gimana kemarin? Sepertinya setelah kami bincang itu sudah cukup, Bapak. Juga anak-anak tuh sudah kayak ngeluh gitu, Bapak, mengerjakan. Hmm. Oh ya, tidak apa-apa kalau memang mungkin bisa dilihat ini ya, maksud saya bisa dilihat prosentase atau standar minimal untuk pengisian itu respondennya maksud saya. Itu kemarin bentuknya sampel atau secara populasi pengisiannya. Hanya kelas 5 saja, semua kelas 5 atau perwakilan kelas 5 saja. Gimana? Hanya untuk kelas 5, Bapak. Jadi siswa kelas 5 mengerjakan semua. Sebagai kelas 5 mengerjakan semua, berarti kan populasi. Iya. Nah, kalau memang populasi, maka sebaiknya nanti coba itu juga disampaikan kepada tim tim ini, tim KM5. Diskusikan saja di grup mahasiswa, maksud saya begitu. Nah, coba nanti saya juga mau diskusi di grup DPL, kan di situ juga ada tim KM5, apakah kalau memang sebagian terisi, apa memang sudah cukup, atau memang ada standar minimal. Standar minimal. Nah, nanti kalaupun ada standar minimal yang perlu dilakukan oleh
Misalkan dari semua kelas 5 itu standar minimalnya 50%. Ya, 50% sudah mengisi. Misalkan ada 10 berarti 5 yang mengisi. Ya masalah, berarti sudah cukup. Tapi kalau semuanya dengan kondisi yang ada, dari misalkan ada siswa kelas 5 ada berapa, yang isi hanya 2, tidak nyampe standar minimal, maka mungkin perlu diagendakan ulang. Perlu diagendakan ulang untuk melaksanakan proses. Toh, waktunya kan masih sampai tanggal 8. Sampai tanggal 8 Juni, begitu ya. Nah, itu tolong karena itu biasanya untuk mengukur keterserapan literasi dan numerasi. Begitu. Nah, itu menjadi salah satu indikator keterserapan program literasi dan numerasi di kampus Merdeka di sekolah sasaran. Nah, itu tolong. Bisa saja kemarin yang tidak terekam itu bisa saja terkendala teknis misalkan begitu ya, karena jaringan koneksinya mungkin yang tidak stabil dan lain-lainnya. Begitu. Itu mohon bisa di cross check lagi, saya kira begitu. Terus hal-hal yang lain gimana untuk ini persiapan untuk ini apa? Yang guru pamong itu sudah masuk di ini enggak di Gunung Tugel? Sudah bisa. Untuk biasanya kalau guru pamong, penilaian guru pamong itu di asesmen penilaian akhir itu dikoneksikan atau diintegrasikan di Dapkodik sekolah. Nah, di Gunung Tugel gimana? Apa sudah berhasil untuk mengintegrasikan itu? Biasanya membuat akun, kan ada anunya kan, ada panduannya kan ya? Ada panduannya untuk penilaian. Nah, ini mohon bisa dikawal lebih awal, maksud saya. Dikawal dalam artian bahwa dikomunikasikan dengan operator sekolah, kemudian kalau guru pamong dibuatkan akun di Dapodik supaya bisa menilai mahasiswa di penilaian akhir. Karena penilaian akhir itu kan selain mandiri, sejawat, kemudian ada penilaian dosen dan juga ada penilaian dari guru pamong. Yang di Gunung Tunggal gimana? Baik. Boleh Faik atau boleh anggotanya yang sudah mengawal itu. Apa kira-kira yang bisa ini? Saya izin jawab, Bapak. Ya, silakan. Untuk penilaian guru pamong itu kan harus buat akun sekolah dulu, masuk ke akun sekolah MBKM dulu kan, Pak. Waktu itu sudah dikasih email sama passwordnya dari operator dan akun sekolahnya juga sudah bisa. Tapi waktu saat verifikasi mahasiswa ke akun sekolahnya itu tidak bisa, Pak. Dan saya baca-baca di grup katanya kalau tidak bisa pakai surat kuasa gitu, Pak. Diserahkan ke DPL. Tapi ada juga yang di grup itu bilang kalau tunggu info lebih lanjut lagi di bulan Juni, Pak. Jadi untuk verifikasi mahasiswa di akun sekolah itu belum, Pak. Oke. Ya, ya itu opsi terakhir saya kira yang apa surat kuasa. Tapi tetap mungkin dikomunikasikan saja dengan pihak-pihak terkait ya, misalkan sekolah atau tim KM untuk pengisian itu. Kalau dulu memang di KM 4 itu sekolah yang mengisi guru pamong itu lewat Dapkodik itu dan usernya di situ kemudian menilai secara mandiri. Dulu belum ada yang surat kuasa. Baru KM 5 ini kalau memang kesulitan di bidang itu penilaian di guru pamong di Dapkodik dan yang lain itu ada opsi surat kuasa dari guru pamong untuk menilaikan kepada DPR. Ya tidak apa-apa, ya, itu mungkin usaha yang perlu dilakukan oleh teman-teman yang di Gunung Kidul. Kemudian hal-hal terkait dengan ini gimana? Kemarin kan sudah dilakukan proses klinik itu untuk penyusunan tugas akhirnya gimana? Laporan akhir, laporan akhir saya kan sudah ada coaching klinik penyusunan laporan akhir. Silakan. Laporan akhir kan ya? Yang laporan akhir itu per kelompok atau ini per mahasiswa? Ada yang kelompok, juga ada yang per mahasiswa, Bapak.
Kalau yang laporan permahasiswa kan laporan akhir apa? Laporan akhir ya, menulis sistematika laporan akhirnya permahasiswa ya. Kalau kelompoknya mungkin yang PPT sama video ya. Betul begitu? Oke, Bapak. Oh ya, sudah. Ya. Nah, itu gimana? Sudah mulai di ini maksud saya disusun laporan akhirnya? Sudah mulai dicicil maksud saya? Masih proses pembuatan yang PPT, Penyusunan. Bapak. Oh ya. Poin-poin PPT-nya. Oke. Jadi sebetulnya kalau saya lihat sistematika laporan akhirnya itu kan tidak berbeda jauh sebetulnya ya. Tidak berbeda jauh dengan yang laporan mingguan, laporan apa gitu. Oh ini laporan. Dan, bentar saya cek. Ya mungkin nanti kita coba bahas inilah. Lebih detail mungkin kita adakan sharing session sendiri untuk membahas laporan akhir. Tapi minimal mahasiswa sudah memahami sistematikanya, kemudian menyiapkan bahan-bahannya maksud saya. Sehingga sebaiknya selama masih penugasan, bahan-bahan itu tolong direkam oleh mahasiswa supaya nanti tidak kesulitan ketika menyusun laporan akhir begitu. Tempelannya di mana ya? Oh, di sini ya. Nah, ini orang gangguan apa? Ya, ya, ada di format laporan di kalau saya lihat di situ ada format laporan mahasiswa. Nanti laporan. Nah, nanti kita bahas secara spesifik aja ya. Gitu. Eh, terus hal yang lain mungkin yang mau dilaporkan di Gunung Tugil selama pekan ini ke-14. Silakan. Boleh secara bergantian boleh. Yang ada yang sudah hadir. Ada Yonisa, ada Baik, Suatun. Atau boleh perwakilan, tidak apa-apa. Secara bergantian. Ada yang mau di-sharing session-kan, maksud saya. Didiskusikan terkait dengan hal-hal yang sudah dilakukan. Gimana? Baik? Anissa? Sama Uswa? Ya, kalau tidak mungkin ke Bantaran dulu. Silakan di Bantaran, Dea ataupun Lindra. Ya. Dea sama Lindra gimana? Bisa di unmute ya audionya. Silakan Lindra atau Dea.
Oh ya, oke. Suara saya putus-putus ya. Yang lain apa suara saya jangan putus-putus? Sekarang ada yang merespon barangkali? Tidak, Bapak. Terdengar jelas, Bapak. Oh, terdengar jelas ya. Oke, baik. Ya, mungkin Lindra di sini yang bantaran. Silakan Lindra. Ya, Bapak. Enggak. Jadi kemarin kita pada minggu kemarin ini udah melaksanakan AKM kelas. Alhamdulillah lancar-lancar saja. Ya, mana Fadila ini? Dan paling nilainya Fadila yang apa Yang tuh awal. namanya yang ngirim. Ya, Oh, di situ. gimana? Nah, Terus itu Fadila. Mana Fadila? Iya, yang saling assalamualaikum. melengkapi. Untuk AKM-nya seperti kata Mbak Linda itu sudah terselesaikan ya Bapak. Untuk penskorannya juga sudah diupload di laman Puspendik. Yang kebanyakan nilainya tuh sudah naik gitu. Jadi yang lebih baik daripada pretest kemarin. Seperti itu Bapak. Oke. Ya, ada kendala seperti yang dialami Gunung Tugel, misalkan dari berapa siswa, kemudian diupload hanya berapa begitu? Gimana kalau di Bandung? Alhamdulillah tidak ada Bapak. Oh, nggak ada. Nah, itu mungkin yang Gunung Tugel bisa belajar juga ke Bantaran saya strategi-strateginya supaya tidak terkendala penskoran begitu. Silakan diskusikan maksud saya. Diskusikan mungkin praktek baiknya bagaimana sehingga bisa dicontoh gitu. Oke, berarti AKM-nya sudah ini ya, sudah terlaksana. Kemudian hal-hal yang lain kira-kira apa? Untuk persiapan itu tadi, apa? Penilaian akhir gimana? Itu yang guru pamong. Untuk yang itu terakhir sampai kita itu Pak, apa namanya tuh? Loginin akun sekolahnya. Nah, kebetulan sama seperti yang di Gunung Tugel untuk verifikasi mahasiswanya nggak bisa. Jadi nggak jalannya. Oh, sama ya, mengalami kendala yang sama. Ya mungkin coba tetap diusahakan maksud saya, diusahakan dicoba kembali untuk verifikasinya supaya nanti guru pamong bisa berkesempatan untuk menilai laporan akhir. Karena yang berinteraksi setiap hari adalah guru pamong, begitu ya. Lebih banyak guru pamong dibandingkan mungkin DPL, begitu. Kalau DPL interaksinya dengan apa yang ditulis, direkam, dibaca, dikasihkan feedback. Tapi kalau yang guru pamong, dia akan paham kondisi di lapangan yang dia tetap diusahakan ya, kira-kira begitu. Kemudian untuk ini gimana laporan akhirnya atau selain laporan akhir ada PPT sama videonya gimana? Sudah mulai disiapkan untuk yang Bantaran? Kita udah mulai nyicil-nyicil bikin video. Gitu, Pak. Ya mulai kayaknya kemarin udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman juga. Mulai minggu ini mulai Senin kita buat PPT, udah mulai mau nyicil. Tuh. Oke.
Mungkin juga ini ya, saya kira apa? eh, sudah mulai ini rutin di update di ininya di YouTube-nya. Kemarin cuman video ini ya, video recap ya. Nah, itu video recap itu kan teman-teman ada ya. Teman-teman kan tiap tiap pekan itu ada ya. Video recapnya yang ada di medsos itu. Ada ya, dia atau Lindra di medsosnya masing-masing, di Bantaran misalkan. Iya ada. Ini ya di Fadila selaku admin Bilang lagi. admin Ya, Egy. gimana gimana? Untuk untuk videonya kalau di YouTube itu belum Bapak, soalnya kapan itu saya terkendala di sinyal juga. Tapi mungkin nanti malam saya coba lagi karena kan ada beberapa konten yang memang tertabung gara-gara sinyal tersebut. Jadi mungkin nanti Ya, tapi banyak ya, sudah banyak kayaknya yang di video recapnya itu kan. kalau Itu mungkin di dicicil saja. Ya, baik Bapak. dicicil saja di-upload. Jadi kalau saya cek barusan masih tanggal 1 aja ya. Masih 1 ya, yang weekend pertama ya. Ya tidak harus weekend sebetulnya, bisa saja ya ya kalau ada weekend berarti ada sebanyak kalau sekarang 14 kali rekap. Banyak itu. Sudah cukup banyak dan baik itu sudah. Ya, jadi videonya tinggal diupload saja mungkin ketika pas senggang, koneksi baik di rumah atau di kampus gitu, bisa direkap secara berkala. Ya. Terus gimana untuk yang ini? Apa? Minggu ke-14 ini gimana? Ada kendala nggak? Atau ada yang mau disampaikan? Yang di Bantara? Dava kemana? Ini siapa? Fadil. Kurang tahu Bapak untuk Davanya, tapi tadi sudah dicariin belum ada respon. Oh, tapi masuk. Aktif di sekolah. Aktif Bapak. Oh, ya sudah. Ya sudah kalau aktif. Nah, ya gimana yang ini? Yang minggu ke-14 gimana? Lancar kegiatannya? Alhamdulillah lancar Bapak. Oke. Program-programnya ini sesuai target? Alhamdulillah, iya. Kemarin untuk Sabtu Asiknya tuh juga sudah mulai sudah menonton film gitu. Itu kan sudah ditargetin dari minggu kemarin ya Bapak, karena tapi minggu kemarin terkendala sama kabel HDMI-nya yang tidak dibawa, jadi sudah terlaksana di minggu 14 gitu. Oh. Ada enggak program kerja yang dirancang di awal itu yang sampai minggu ke-14 ini belum terlaksana? Apa? Apa kira-kira? Dari saya tidak ada Bapak. Insya Allah sudah ada semua gitu, iya. Oh, sudah terlaksana semua ya. Iya. Alhamdulillah kalau gitu. Meskipun jadwalnya itu kayak ganti-gantian gitu, misalnya minggu ganjil itu intensif kelasnya numerasi, terus minggu selanjutnya yang genap itu intensif belajar yang literasi, ganti-gantian gitu Bapak. Ya, alhamdulillah kalau memang. Ya dalam artian kalau itu sudah terlaksana semua tinggal kontinuitas saja saya kira. Kontinuitas saja, kemudian ini apa? Keberlanjutannya mungkin perlu juga ini mungkin juga keberlanjutan dari medsos, kemudian YouTube itu juga perlu ditularkan saya kira. Nanti tolong mungkin berkoordinasi dengan operator sekolah gitu ya. Jadi Pak, saya punya itu pernah dilakukan enggak misalkan koordinasi misalkan kan adaptasi teknologi sebetulnya Pak. Ya, seperti pemanfaatan medsos, kemudian media sosial, itu kan adaptasi teknologi. Bisa dimasukkan di kategori adaptasi teknologi. Pernah enggak
ngobrol begitu, diskusi, koordinasi dengan operator sekolah untuk pemanfaatan kesehatan sekolah keberlanjutannya nanti. Benar enggak, Fadila atau Linda? Kalau ngobrol sama operator sekolahnya itu bukan sama operator sih Bapak. Mungkin ke guru kelas 1, Bu Astri itu yang lebih sering ngobrol sama kita gitu jatuhnya. Nah, Bu Astri sendiri tuh kayak punya akun YouTube yang biasanya tuh memang beliau mengedit aktivitasnya anak-anak meskipun tidak sesering itu. Mungkin nanti saya titipkan akunnya tuh ke Bu Astri saja daripada ke Bapak operator yang tidak terlalu Bapak operatornya tuh Pak Roni. Oh, Pak Roni. Iya. Ya, tidak apa-apa juga sebetulnya. Nanti bisa serah terima juga nanti, ya maksud saya. Iya. Jadi serah terima akun, hak akses akun ke kepala sekolah, kemudian ke operator, ya juga ke ibu tadi itu juga, supaya nanti bisa ditindaklanjuti. Ya mungkin nanti lebih pasnya ke kepala sekolah, nanti kepala sekolah yang memasarkan ke siapa begitu. Ya sambil lalu mungkin diskusi saja. Jadi keberlanjutannya kan tetap maksud saya. Dan bisa saja kan anak-anak kalau ada yang mahir, mereka diberdayakan. Anak-anak yang ada di sana. Kalaupun ada yang sudah familiar dan itu, kalau enggak ya berarti guru-gurunya. Hal lain mungkin apa, Din? Mungkin itu saja Bapak dari Bantaran 3. Oke, baik. Ya baik, kalau sudah yang cukup di Bantaran, kemudian di apa tadi? Di Gunung Tugel ada tambahan, Pak? Tersisa 3 orang ini. Nah, yang lain apa koneksinya yang ya? Baik, gimana Pak yang di ini di Gunung Tugel ada tambahan kira-kira? Pak Kotul Hima, suara saya terdengar? Suara saya terdengar ya sama yang lain ya? Terdengar Pak, terdengar. Oh, terdengar. Ya, baik. Banyak yang ini, yang loss ya, terpental atau tidak ada sinyal atau apa. Padahal kalau pakai Telegram gini, saya kira lebih ringan begitu ya, lebih ringan dalam pemakaian data, tidak banyak ini memakan data daripada yang video conference seperti Zoom atau Google Meet. Yang lebih ringan dalam berkomunikasi maksud saya. Ya. Baik, kalau begitu kita mungkin akan coba diskusikan terkait dengan kita sharing session atau FGD untuk laporan akhir. Ya, laporan akhir. Nah, itu mungkin sebagai pengganti untuk sharing session ke-6. Gitu. Ada usulan kira-kira hari apa? Izin mengusulkan hari ya Bapak? Silakan. Kalau mungkin kan pada minggu ini ada tanggal merah yaitu tanggal 1 Juni, mungkin bisa pada tanggal tersebut Bapak. Oh ya, tanggal 1 itu teman-teman apa ya? Tidak ke sekolah ya? Libur ya? Kalau ke sekolahnya kurang tahu Bapak, tapi kan sharing sessionnya bisa dilaksanakan sore hari, sore atau malam.
Oh, begitu. Nah, biasanya kalau libur nasional, sekolah juga ikut libur kan ya? Oh, oke. Oh ya sudah, begitu. Ya enggak apa-apa. Kalau memang tanggal 1, boleh enggak apa-apa. Sore-sore begini mungkin baca asa. Kita diskusi, diskusi santai saja. Ya, mungkin saya catat tanggal 1 mungkin bisa sudah apa sorean itu untuk kita diskusikan terkait dengan laporan. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Yang mau di-sharing sessionkan untuk pertemuan ke-7 ini? Cukup ya? Ya, baik. Izin bertanya Bapak. Iya, silakan. Untuk yang penarikan itu kan simpang siur tanggalnya ya Bapak. Itu jelasnya itu apa Bapak dapat info gitu ya Pak? Tanggal berapa jelasnya? Dilihat di ini sebetulnya. Bisa dilihat di buku saku. Ya, buku saku. Patokannya itu saja dulu. Jadi kalau mahasiswa masih bingung kapan tanggal penarikannya, cek di buku saku dulu. Ya, kalau di buku saku tidak ada konfirmasi tambahan dari pihak ini panitia, maka yaitu mungkin tanggal kayaknya ada di ini sebetulnya itu. Ada di mana ya kemarin ya? Dapat di buku panduan ya kayaknya. Coba saya cek ya. Kayaknya dulu pernah ketika dipresentasikan itu kan ada ini penarikan kapan begitu, eh, penjemputan kapan, itu kayaknya ada di buku sakunya mahasiswa atau entah saya cek saja supaya nanti demikian. Jadi acuannya ke sana saja, apa Fadilah. Jadi nanti acuannya ke sana, sehingga kalau memang itu ada perubahan biasanya kementerian akan memberikan informasi. Oh tanggal penarikannya tanggal sekian, misalkan begitu. Tapi kalau memang tidak ada perubahan kembali, maka ya cukup buku saku itu saja sebagai patokan. Sebagai patokan kapan harus dijemput. Tapi kalau di pendampingan, akhir penugasan, pendampingan mahasiswa, postes, pengumuman balik, penilaian, mengisi, penyusunan laporan, pendampingan, lapor diri ke tidak ada ya sebetulnya ya di anunya tidak ada. Oh ini menghadiri acara penarikan kampus mengajar tanggal 12. Ya. Jadi kalau di buku sakunya itu tanggal 12, tanggal 12 itu sudah ditarik begitu. Di buku sakunya dosen ya, di buku sakunya dosen. Kalau di mahasiswa kan juga ada toh. Ya, Fadilah. Itu kayaknya ada di timeline-nya itu. Di timeline-nya kampus mengajar. Kapan akan ditarik dan yang lainnya. Nah ini 12 sama kok, Ini 12. Tanggal 12 Juni. Nah ini. Ini yang buka mahasiswa ini. Ini. Menghadiri acara penarikan. Nah, berarti ini. Tanggal 12. Ya, estimasi sekitar begitu kira-kira tanggal 12. Jadi ketika sudah tuntas laporan minggu ke-16 biasanya sudah mulai ada penarikan ya. Kan kalau dilihat tadi 6 laporan minggu ke-16 itu kan sampai tanggal 12. Nah, makanya di buku saku itu juga acara penarikannya 12 ya di akhir itu. Tapi biasanya agak bisa sama atau bisa lebih maju begitu kira-kira. Ya, itu mungkin yang ini untuk yang penarikan. Biasanya akan ada ini ya, akan ada informasi biasanya di KM di IG-nya kampus mengajar itu kapan penarikan kepada sekolah, kemudian kepada Dignas, ya minimal itu. Biasanya setelah
penarikan serentak nasional, baru nanti ada penarikan ke Dinas sama ke sekolah. Bisa berbarengan atau bisa secara berurutan kira-kira. Begini, saya tanya lagi Bapak, kalau misalnya sekolah tuh ada acara perpisahan sebelum tanggal 12, kemudian itu dibarengkan sama penarikan mahasiswa, sedangkan penarikan mahasiswa itu sebelum tanggal 12. Itu apa tidak apa-apa ya Bapak? Enggak masalah sebetulnya. Jadi misalkan sebelum penarikan nasional, kementerian misalkan ada prosesi untuk pelepasan, misalkan begitu, ada agenda untuk seremonial, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Makanya seperti yang saya katakan tadi, teman-teman mulai bisa berdiskusi dengan anggotanya ketika ada acara seremonial untuk kegiatan untuk itu, penarikan, ya mungkin diisi apa, misalkan. Atau mungkin ada kenang-kenangan yang mau diberikan kepada sekolah. Boleh secara diskusikan dengan anggotanya, kelompoknya. Mungkin, Pak, nanti kalau pengalaman saya di KM 4 itu, teman-teman mengagendakan itu, kegiatan pelepasan begitu, kemudian mereka memberikan cenderamata apa yang bisa diberikan kepada sekolah yang bermanfaat. Kalau KM 5 kemarin beli karpet untuk musola, kemudian ada yang KM 3 kemarin di Nganjuk saya beli kipas untuk sekolah begitu. Ya, dan itu di, di, diagendakan begitu ya, mengumpulkan guru-guru, kemudian kepala sekolah untuk diacarakan seremonial itu tadi. Biarpun itu belum secara resmi dilaksanakan, boleh-boleh saja sebetulnya. Atau mungkin sudah penarikan, kemudian diagendakan setelah itu. Tapi di laporan kan memang tanggal 12 ya. Jadi kemungkinan itu bisa sebelum itu ditarik biasanya oleh kementerian secara simbolis, seperti pelepasan itu. Pelepasan di YouTube biasanya apa. Dan masing-masing pihak misalkan dinas, kemudian sekolah itu diundang secara daring begitu. Nah, nanti di agenda secara seremonial, secara luring biasanya diagendakan ke sekolah dan ke Dignas. Nanti kita juga akan sama-sama ke Dignas untuk acara penarikan begitu. Minimal membawa laporan akhir. Nah, membawa laporan akhir. Kalau kemarin membawa laporan akhir, membawa PPT, membawa video itu diserahkan ke dinas. Gitu. Diserahkan ke dinas sebagai bukti bahwa mahasiswa sudah melakukan kampus mengajar angkatan 5 laporan. Nah, makanya penting mungkin teman-teman itu tolong nanti dicicil laporan akhir itu supaya nanti ketika sudah penarikan secara simbolis di kementerian, teman-teman sudah siap laporan akhirnya. Teman-teman sudah siap laporan akhirnya dan nanti bisa diberikan kepada pihak Dignas begitu. Nah, makanya mungkin tanggal 1 kita diskusikan ya. Saya laporan akhir itu sebaiknya berisi beberapa komponen dan selama mungkin bisa kita katakan 2 pekan lah. 2 pekan dari sekarang teman-teman juga mulai menyicil agenda seremonial di sekolah. Kemudian nanti target untuk luaran dari kampus mengajar, laporan akhir, PPT, video itu sudah mulai disiapkan. Begitu kira-kira Pak. Sudah cukup ya, saya kira. Untuk sesi hari ini kita bisa akhiri. Terima kasih yang sudah hadir. Tolong nanti teman-temannya bisa dikonfirmasi atau bisa dikomunikasikan hal-hal poin-poin yang sudah kita diskusikan pada sore hari ini. Nanti untuk rekamannya juga bisa saya share di grup setelah saya publish ke channel YouTube ya. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, entar lagi. Masih ini.